Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syailin Nihla Khairin Atalina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Nur Syifaul Alia, NIM 1813300000213 dari kelas 6 PGSD A7 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Aksara Jawa melalui Media Pembelajaran Game Puzzle pada Muatan Pelajaran Bahasa Jawa kelas 3 di SDN 4 Ngiling. Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh praktek kegiatan pembelajaran bahasa Jawa yang sebagian guru masih menggunakan metode ceramah dan latihan yang berfokus pada keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa yang hanya bersumber dari buku paket, lembar kerja peserta didik, dan buku pepak bahasa Jawa yang menjenuhkan bagi peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan rekap nilai UAS kelas 3 di SDN 4 Ngiling tahun pelajaran 2019-2020 khususnya pada materi aksara Jawa yang masih di bawah KKM sebesar 65%. Di sisi lain, hasil observasi menunjukkan 60% peserta didik kurang termotivasi dalam membaca dan 75% peserta didik kesulitan dalam menulis dan menghafalkan aksara Jawa. Nah, untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan media game puzzle aksara Jawa untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan menulis peserta didik pada pembelajaran bahasa Jawa kelas 3 di SDN 4 Ngiling. Nah, rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan media game puzzle aksara Jawa dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran aksara Jawa di kelas 3 di SDN 4 Ngiling. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada kemampuan menulis, membaca, dan menghafal aksara Jawa menggunakan media game puzzle aksara Jawa kelas 3 SDN 4 Ngiling. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 3 SDN 4 Ngiling dengan menggunakan media game puzzle aksara Jawa. Manfaat secara praktisnya, yang pertama yaitu bagi peserta didik dapat memudahkan dalam menghafal dan memahami setiap karakteristik pada aksara carakan atau legena. Yang kedua, bagi guru dapat memperoleh referensi dan pengalaman langsung dalam merancang model pembelajaran dengan menggunakan media game puzzle aksara Jawa. Yang ketiga, yaitu bagi sekolahan dapat memberikan sumbangsi yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Nah, untuk metodologinya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dan subjek penelitiannya yaitu kelas 3 SDN 4 Ngiling, Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jepara. Untuk sampel penelitiannya yaitu 5 peserta didik. Nah, pada tahapan pelaksanaan terdapat siklus yang terdiri dari tahap perencanaan tindakan, pemberian tindakan, observasi, dan refleksi. Dan di sini peneliti melakukan 2 siklus. Sebelum 2 siklus, peneliti juga melakukan prasiklus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi kegiatan peserta didik dan mengerjakan soal tes evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik. Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan wawancara kepada guru kelas 3 SDN 4 Ngiling. Nah, instrumen penelitiannya dilakukan yaitu instrumen tes dan non-tes. Untuk instrumen tes yaitu seperti tes evaluasi, kalau yang non-tes seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk rangkaian kegiatan penelitian secara keseluruhan yang dimulai dari tahap prasiklus, siklus 1, siklus 2, yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juli 2021. Untuk pelaksanaannya,
Ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar siklus 1, peserta didik hanya mengamati video dari YouTube dengan sedikit penjelasan dari guru, jadi tidak diterangkan oleh guru dalam menulisnya, sehingga peserta didik kurang memahami cara penulisan aksara Jawa. Kemudian, peserta didik diberikan media puzzle, diminta mengamati, kemudian diberi lembar kerja secara kelompok untuk didiskusikan, setelah itu bermain game dengan menyebutkan aksara Jawa yang ditunjuk oleh guru. Hal ini yang peneliti rasa dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena peserta didik hanya bisa menghafal aksara Jawa dan masih belum bisa menulis aksara Jawa. Untuk siklus kedua, guru memberikan penjelasan mengenai karakteristik aksara legena, kemudian menerangkan cara menulisnya di papan tulis sesuai dengan arahan guru. Siswa berkelompok antara 2-3 siswa dalam satu meja. Siswa diberikan penjelasan terkait dengan media game puzzle aksara Jawa. Setiap siswa diminta jarinya mengikuti setiap pola atau garis yang ada di media game puzzle tersebut, sesuai yang didapat dengan kelompoknya. Kemudian, setiap siswa wajib menyalin tulisan aksara Jawa yang didapat di bukunya masing-masing. Setelah itu, guru memberikan game secara acak kepada siswa dengan menjawab puzzle yang diperlihatkan oleh guru. Nah, ini hasil penelitiannya. Bisa dilihat dalam tabel, yaitu ada tingkat tuntas dan tidak tuntas. Yang pertama yaitu prasiklus. Di sini ada 2 siswa yang tuntas dengan presentase 40%. Yang tidak tuntas yaitu ada 3 siswa dengan presentase 60%. Untuk siklus 1 yang tuntas yaitu 3 siswa dengan presentase 60%. Yang tidak tuntas yaitu 2 siswa dengan presentase 40%. Untuk siklus kedua yaitu ada 5 siswa yang tuntas dengan presentase 100%. Nah, dari hasil analisis menunjukkan bahwa media pembelajaran game puzzle aksara Jawa dalam pembelajaran bahasa Jawa memiliki dampak positif dalam meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan menghafal. Dalam meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan menghafal aksara Jawa, peserta didik kelas 3 SD 4 Ngiling Pecangan Jepara. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tes evaluasi dari prasiklus sebesar 62, kemudian meningkat di siklus 1 sebesar 66, dan hasil akhir di siklus 2 meningkat sebesar 90. Peningkatan hasil belajar juga dapat dilihat dari presentase ketuntasan dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus 2. Kondisi awal atau prasiklus dari 5 peserta didik, 2 diantaranya telah mencapai KKM 70 dengan presentase 40%, 3 peserta didik belum mencapai KKM atau masih di bawah KKM dengan presentase 60%. Telah dilakukan tindakan pertama atau siklus 1, dari 5 peserta didik tersebut, 3 diantaranya telah mencapai KKM dengan presentase 60%. 2 peserta didik masih di bawah KKM dengan presentase 40%. Kemudian, peneliti melakukan tindakan kedua atau siklus 2. Dari 5 peserta didik, semuanya telah mencapai KKM dengan presentase 100%, dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimum 80, dan memperoleh nilai rata-rata sebesar 90. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.